La ilaha afdal, zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Ada ayat lain yang ditanyakan tadi setelah sholat Jumat itu fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Kalau kamu sudah selesai sholat bertebar di muka bumi. Ya. Jadi bertebar di muka bumi terus bagaimana? Wadhkurullaha katsira, dan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sebentar dulu. Bertebar dulu apa berzikir dulu? Hah? Fa idza qudiyatis sholatu, bukan fadzkuru baru wantasiru, enggak? Oh beda ya. Zikir fantasiru dulu. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi, terus wabtaghu min fadlillah, terus wadzkurullah. Jauh berarti ya. Ya. Kalau sudah selesai sholat bertebar terus apa? Cari rezeki. Terus apa? Berzikir. Jadi berzikir itu tidak mesti harus duduk-duduk. Berzikir, tapi berzikir duduk-duduk juga bagus. Nah, yang zikir yang paling bagus itu yang afdol, la ilaha illallah. Kapan? Setiap waktu. Sebelum sholat, setelah sholat, ketika bekerja, ketika bersantai, ketika duduk-duduk, ketika berjalan-jalan, berzikir, ya, mengingat Allah, la ilaha illallah. Artinya bagaimana kalau kita katakan la ilaha illallah? Kalau kita mencari nafkah sambil kita berzikir la ilaha illallah, kita ingat kita mencari nafkah itu karena Allah perintah cari nafkah. Jadi kita mau dapat pahala dari mencari nafkah. La ilaha, tidak ada yang saya taati dalam mencari nafkah kecuali Allah. Oh, ini cara cari nafkah ini dilarang sama Allah, ini riba ini. Oh, la ilaha illallah. Tidak ada aturan yang saya taat selain aturan Allah. Tidak mau. Riba-riba tidak mau. La ilaha illallah. Tapi kalau dia riba dia makan, berarti dia tidak la ilaha illallah. La ilaha illallahnya dia lupa. Waktu sholat dia la ilaha illallah. Tetapi setelah dia mencari nafkah tidak la ilaha illallah. Ya. Begitu akad nikah, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat dulu dia sebelum nikah. Tapi begitu selesai upacara nikah, Allahnya hilang sudah. Adat istiadat semua hura-hura yang tidak betul-betul menurut Allah itu dia tidak peduli sudah. Katanya sekali-kali, biar sudah salah-salah, biar tidak cocok-cocok sama Allah, biar sudah. La ilaha illallahnya itu, weh, kalau dia bisa lihat barangkali itu dari belakang malaikat itu didorong kepalanya, "Aina bohong kamu," katanya. La ilaha illallah itu bohong. Ya. Dia berzikir di masjid 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Begitu keluar meriba. Apa kata malaikat? Bohong kamu, la ilaha illallah itu. Katanya, kamu mau masuk surga dengan goyang-goyang lidah. Mau dapat surga dengan goyang-goyang la ilaha illallah, la ilaha illallah, goyang-goyang lidah saja, la ilaha illallah. Mau masuk surga, tidak mau taat sama aturan Allah. Bagaimana hidup menurut Allah, bagaimana cara berumah tangga menurut Allah, bagaimana cara mencari nafkah menurut Allah, bagaimana cara bermasyarakat menurut aturan Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang dia mau tunduk kecuali Allah. Itu hilang. Jadi la ilaha illallah cuma di lidah, tidak dikerjakan. La ilaha illallahnya itu orang rugi, kesian dia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang rugi seperti itu. Ya.
Jangan sampai kita rugi ya Allah. Kita hidup ini satu kali. Kalau satu kali hidup ini kita rugi, tidak dapat apa-apa sudah kita. Ya. Rugi. Kalau kita bisnis rugi, bangkrut, habis modal kita. Nanti kita ulang lagi. Ya. Kalau kita hidup ini rugi, masuk neraka, tidak bisa diulang lagi. Sekali saja, sekali. Ya. Salah kita memilih jamaah dalam hidup ini, rugi. Atau kita tidak peduli urusan orang Islam dalam hidup ini, tidak peduli, biar sudah, pokoknya saya bisa makan enak, tidur nyenyak, yang penting saya sholatnya rajin, masuk surga sudah. Urusan umat Islam tidak ada urusan saya. Rugi. Dengan apa kita modal di hadapan Allah itu? Modal kita apa untuk mendapat surga itu? Dengan sholat kita. Kalau cuma dengan sholat kita, ayam lebih paten dari kita. Ayam itu tidak ada yang kesiangan, kita kesiangan. Masih kita ada kesiangannya. Ayam itu tidak ada kesiangan, jam 4 dia sudah bangun. Ya, sudah mengkokok dia. Begitu terbit fajar, keluar sudah dia cari nafkah. Wabtagu min fadlillah, keluar sudah dia. Tidak ada dia tidur habis subuh, tidak ada. Tidak ada ayam tidur habis subuh, tidak ada. Kita masih tidur, bukan habis subuh, belum sholat subuh masih tidur. Kalah kita sama ayam. Ayam itu, siapa yang pelihara ayam? Ada di kandangnya itu, habis subuh dia tidak keluar ayam itu, dia tidur, tidak ada. Kecuali yang sakit. Kita sehat-sehat habis subuh tidur. Bukan malah habis subuh tidur, belum sholat subuh masih tidur. Waduh, kesiangan, ketiduran. Itu modal kita masuk surga. Kalah kita sama ayam. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah dunia dan azab akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah waktunya Isya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jemaah mungkin yang pimpinan Salisa yang Allah. Demikian tadi telah sama kita mengenalkan sosial dari anggota Muslim Indonesia Bagian Timur atau dalam aktif. Semoga dari apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita sama-sama ambil hikmahnya, kemudian kita berupaya untuk mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada anggota kami ucapkan